Salam teman-teman sekalian, salam sukacita. Kali ini kembali ke channel Sukacita Kristus Tuhan. Pada saat ini teman-teman sekalian, saya ingin membahas kepada kita satu cuplikan video di mana ada seorang ustadz membahas tentang Alkitab orang Kristiani, dan dia juga menyampaikan bahwa orang Kristen yang kaya maka tidak masuk surga. Dibuktikan di dalam Matius 19 ayat 23, seorang pemuda yang kaya tidak masuk surga. Nah, penjelasannya seperti itu, saudara-saudara. Tetapi di sini saya ingin menjelaskan yang dimaksud dengan orang kaya yang tidak masuk surga. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita memberikan tanggapan tentang hal ini, maka terlebih dahulu teman-teman sekalian kita melihat cuplikan videonya. Jadi orang Kristen itu kaya tidak bisa masuk surga, Pak. Padahal dia ngelembur-ngelembur, Pak. Matius 19. Judulnya memang orang kaya tidak bisa masuk surga, Pak. Ya. Orang muda yang kaya, judulnya begitu panjang, tapi saya ambil yang ini aja. Dan saya yang 23, Pak. Ya. Bab orang muda yang kaya. Ya, langsung Ayat 23. Ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Nah, teman-teman sekalian, setelah kita melihat cuplikan video ini, kita tahu bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita atau orang tua kita ini itu sangat-sangat salah menurut saya, karena dijelaskan bahwa orang Kristen tidak masuk surga karena memiliki kekayaan, dan terbukti di dalam Matius 19 ayat 23 katanya. Nah, teman-teman sekalian, kita membaca Alkitab ini supaya kita mengerti apa yang dimaksud dan konteks ini berbicara tentang apa. Lalu kemudian saudara kita pahami maksud daripada Tuhan Yesus mengatakan hal ini apa sebenarnya. Nah, saudara, kita bisa mendapatkan jawaban itu ketika kita membaca firman Tuhan ini, saudara-saudara. Nah, saudara, saya ingin membacakan firman Tuhan kepada kita dalam Matius 19 ayat 16 sampai ayat 26. Kita baca, teman-teman sekalian perhatikan dalam Alkitab kita. Judul perikopnya adalah orang muda yang kaya. Firman Tuhan 16. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu,
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor utan masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat geparlah mereka dan berkata, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, teman-teman sekalian, di ayat 23 tadi yang dibahas oleh saudara kita bahwa seorang kaya tidak masuk surga, saya membantah bahwa apa yang disampaikan oleh orang tua kita ini itu satu kesalahan yang sangat fatal, karena tidak mengawalinya dari ayat yang pertama di ayat yang 16. Ketika kita membaca dari ayat yang ke-16, jelas kita melihat saudara, di ayat 16 dikatakan ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di awal, saudara, seorang yang muda datang kepada Yesus dan bertanya, ya, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu dalam percakapan itu, saudara, jawab Yesus kepada orang muda itu, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Ketika seorang muda ini bertanya kepada Yesus, kata Yesus kepadanya, turutilah perintah Allah. Itu kata Yesus kepada seorang muda itu. Lalu kemudian kata orang itu kepadanya, ini orang muda itu, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Ya, bertanya kepada Yesus, perintah yang mana? Ya, kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Lalu ayat 19 dikatakan Yesus lagi, hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu kata orang muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Nah, bayangkan saudara, seorang muda ini ketika bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, dan dia berkata perintah yang mana? Dia tidak mencuri. Apa kata Yesus kepada? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Lalu apa kata pemuda orang kaya itu? Aku sudah melakukan itu semuanya. Ya, aku sudah menurutinya semua, apalagi yang masih kurang? Ini kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ini ya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Kata Yesus di sini, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jual segala milikmu. Ini perintah Yesus. Jual dan berikan itu kepada orang-orang miskin, dibagikan kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini tawaran yang Tuhan Yesus kasih tahu kepada pemuda itu. Karena dia bertanya, apalagi yang kurang? Kata Yesus kepadanya, jual hartamu dan bagikan kepada orang-orang miskin, lalu ikut aku, maka engkau akan mendapatkan surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tawaran yang luar biasa yang secara langsung Yesus tawarkan kepada pemuda yang kaya itu. Lalu teman-teman sekalian, apa yang terjadi di ayat 22, teman-teman? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Ya. Seorang yang kaya ini, pemuda yang kaya ini, ketika ditantang untuk menjual hartanya, lalu membagikannya kepada orang miskin, lalu ia mengikut Yesus, dia begitu sedih, saudara-saudara, karena ia tidak rela menjual hartanya. Kekayaan yang begitu mewah, yang begitu banyak, tidak mudah untuk ditinggalkan. Maka itulah, harta duniawi itu, saudara-saudara, seringkali membuat orang tidak mudah untuk mengikut Tuhan. Sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman sekalian. Orang yang kaya semakin sibuk dan lupa hari Minggu, lupa beribadah, lupa melayani Tuhan. Karena harta, pengen semakin kaya, pengen lebih kaya, pengen lebih banyak duitnya, lebih banyak uangnya, hartanya semakin banyak. Maka tidak mudah untuk mengikuti perintah Tuhan, untuk memberi kepada orang lain. Itu luar biasa, ya saudara. Apa kata Yesus di ayat 23 yang dibahas oleh orang tua kita tadi? Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Saudaraku, jelas di sini. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena dia melihat seorang muda ini, ketika Yesus menantangnya untuk menjual hartanya dan mengikut Yesus, maka saudara-saudara, dia sedih dan ia tidak mau. Ia pulang, malah ia pergi, saudara-saudara. Karena ia tahu banyak hartanya. Malah saya jual dan saya bagi kepada orang-orang miskin, dan kemudian saya ikut Yesus. Tidak mudah. Maka apa dikatakan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Karena mengikut Tuhan itu luar biasa. Ya. Kita seringkali sayang dengan harta duniawi ini, saudara-saudara, sehingga mengakibatkan kita tidak menuruti perintah Tuhan. Ayat 24. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Bayangkan. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum. Lubang jarum itu kecil, daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara, kata-kata Yesus ini mengibaratkan seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Ini menunjukkan bahwa mengikut Tuhan itu tidak mudah, membalikkan telapak tangan. Maka banyak proses, banyak penderitaan yang kita alami ketika kita mengikut Tuhan. Kita harus meninggalkan harta kita, kita harus meninggalkan keluarga kita harus meninggalkan segalanya, keindahan dunia ini, dan kita mengikut Tuhan.
kita mengikut kepada Yesus. Nah, teman-teman sekalian, di ayat 25 kita lihat ya. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat geparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara-saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagi manusia ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah mungkin. Banyak kita melihat, saudara, orang-orang mantan orang kaya, mantan seorang direktur, ikut Tuhan dan menjadi seorang pelayan Tuhan, dan dipakai Tuhan luar biasa. Itu artinya, saudara, bahwa ketika kita meninggalkan harta duniawi ini dan kita memberikan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan, maka berkat itu secara otomatis datang sendiri memberkati kita. Kita mengingat, saudara, cerita Salomo. Ketika Tuhan berkata kepadanya, "Mintalah." Dan ketika Salomo meminta kepada Tuhan, dia meminta hikmat, bukan meminta harta. Ini luar biasa, melakukan perintah Tuhan. Lalu saudara, di ayat selanjutnya, di ayat 27, dijelaskan upah mengikut Yesus. Sebenarnya ketika Yesus menawarkan ini kepada seorang muda yang kaya itu, ada upah mengikut Yesus, yaitu sorga, kehidupan yang kekal. Kita lihat ayat 27. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Yes, Petrus bertanya seperti itu. Maka saudara, di ayat 28 kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tata kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tata untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Lalu ayat 29, "Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Di sini jelas di ayat 29 dia katakan, saudara-saudara, bahwa ya, orang yang mengikut Tuhan dan rela meninggalkan hartanya, mengikut kepada Tuhan, akan dikembalikan 100 kali lipat. Dan juga di situ dikatakan, saudara, akan memperoleh hidup yang kekal. Ini yang sangat dahsyat, yang tidak dibayar dengan harta, yaitu kehidupan kekal, keselamatan yang kekal. Nah, ini yang Tuhan tawarkan tadi kepada seorang kaya itu. Berarti kalau kita kaya tidak jadi masalah. Ketika hidup kita diberkati, maka kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tidak salah kita kaya, tetapi kita menggunakan kekayaan kita itu untuk memberkati orang lain, untuk mengasihi orang miskin, untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesama, menyalurkan berkat kepada orang lain. Kita diberkati untuk memberkati. Tuhan titipkan harta kekayaan kepada kita untuk memberkati orang lain, untuk berbagi, supaya kita menjadi penolong bagi sesama kita ketika dia membutuhkan kita, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara, bukan berarti di sini orang kaya tidak masuk surga. Orang kaya yang sungguh-sungguh membantu pelayanan dan dia mau hidup di dalam kasih Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya yakin dia pasti masuk surga. Karena iman. Harta itu hanya titipan, saudara. Tapi jika kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, disertai dengan perbuatan kita, dan kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu, maka kita layak menerima kehidupan kekal itu, saudara.
Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang disampaikan oleh orang tua kita ini, itu satu kesalahan yang sangat fatal, saudara-saudara. Biarlah melalui pembahasan kita dalam firman Tuhan kali ini, memberikan kejelasan kepada kita, dan memberikan pemahaman yang benar kepada kita semuanya. Kiranya kita dapat diberkati, dan semuanya boleh kita mengalami sukacita daripada Tuhan Yesus. Demikian teman-teman, Salam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.